Baik, selamat siang Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu, yaitu Kota Ketik. Pada siang hari ini saya nongol lagi di grup politik Kota Ketik, ingin membahas sebuah permasalahan yang menyangkut terkait dengan masyarakat kecil. Permasalahan yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah terkait dengan sistem pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tembuah yang diduga memberikan obat tidak sesuai resep dokter. Walaupun berita ini sudah dari tanggal 5 April yang lalu, saya baru coba untuk menyampaikan kepada publik pada hari ini. Setelah sekian lama saya tidak nongol di grup politik Kota Ketik karena mungkin kita menghadapi dengan perayaan pesta Paskah. Jadi hari ini saya mencoba untuk nongol lagi di grup politik Kota Ketik karena begitu banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Belu. Sebelum saya mulai live saya ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu saudara-saudara saya sekalian yang hari ini. Mungkin saya mau menyapa dulu saudara-saudara saya yang ada di Sukabren. Ada Baban Bojan, ada Bernard. Mungkin yang lebih spesialis saya mau ucapkan selamat siang buat kakak Nona, kakak Ita dengan kakak Lafi yang selalu ceria, selalu tersenyum ketika saya menjumpai dan berdiskusi. Tetap semangat, tetap menjadi orang baik, walaupun kebaikan itu kadang-kadang dikhianati. RSUD Tembuah diduga berikan obat ke pasien tidak sesuai dengan resep dokter. Ini akibatnya. Oknum perawat RSUD Gabriel Manik Atombo disinyalir salah memberikan obat kepada pasien yang tidak sesuai resep dokter, mengakibatkan pasien mendapatkan gejala gangguan jiwa atau gangguan mental. Atas tindakan tidak terpuji yang diduga dilakukan perawat RSUD Gabriel Manik Atombo, khususnya ruangan flamboyan, hingga mengakibatkan keluarga pasien panik akibat pasien yang berinisial LB mengalami gangguan mental. Pasalnya obat yang dikonsumsi pasien LB disinyalir tidak sesuai resep dokter. Sampai sini kita bahas. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, kalau sudah seperti begini, masyarakat sangat dirugikan sekali. Masyarakat menaruh harapan yang lebih, yang artinya dengan sistem yang dikumandangkan oleh pemerintahan perubahan hari ini bahwa kesehatan gratis, mestinya kesehatan gratis ini memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Belu yang membutuhkan pertolongan secara medis. Kok sampai hari ini, akhir-akhir ini banyak permasalahan yang datang dari rumah sakit. Banyak yang katanya datang yang katanya ruangan penuh ditolak tanpa satu dasar alasan yang ini. Bahkan sampai hari ini kita mendengar lagi ada pasien yang disalah memberikan obat. Ini sebenarnya ada apa dengan manajemen rumah sakit ini? Sebenarnya ada apa di RSUD Atombo ini? Apakah karena jabatan PLT ini berlarut-larut dan berlama-lama? Yang PLT yang di sini yang menjadi pertanyaan saya, direktur rumah sakit adalah kepala dinas kesehatan. Siapa kontrol siapa di sini? Mengakibatkan seperti begini. Kepada Bapak Bupati yang terhormat, semenjak berita ini dinaikkan, berita ini diturunkan, saya tidak pernah melihat respon, ada tanggapan dari pihak manajemen rumah sakit terkait permasalahan ini. Apakah ini didiamkan?
Ini sama dengan mau membunuh orang. Orang pergi berobat tidak sembuh. Malah dikasih satu obat yang membuat orang itu timbul satu penyakit yang baru dan fatal. Terus ini dibiarkan tanpa ada pertanggungjawab dari pihak RUSD Atambua. Dan di mana fungsi kontrol daripada direktur dan di mana fungsi kontrol daripada Kadis Kesehatan di sini. Sekali lagi saya sampaikan kepada publik ini, yang namanya kesehatan gratis, sebagaimana menjadi visi misi daripada pemerintahan perubahan hari ini, mestinya ini dijalankan dengan baik dan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat menjadi puas dalam pelayanan dan penanganan secara medis. Yang mana pemimpin hari ini adalah basicnya adalah seorang dokter ahli. Mestinya ditunjang dengan sarana dan prasarana dan para medis yang bekerja. Misalnya diduga seorang perawat salah memberikan obat. Sebenarnya ini ada apa dengan RUSD Atambua? Ini menjadi satu pertanyaan besar. Apakah kesejahteraan mereka itu tidak memenuhi? Ini juga menjadi satu pertanyaan yang mari sama-sama kita kaji bersama. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Kalau ini kita tidak bersuara terus-menerus, maka ini akan menjadi sebuah kebiasaan, hal yang baru dan terjadi dan akan dilakukan terus-menerus dan mengakibatkan fatal ketika orang lain mau berobat atau meminta pertolongan secara medis di rumah sakit yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Belu. Pencinta grup politik Kota Ketik. Sekali lagi saya sampaikan kepada publik ini, kepada grup politik ini, mari sama-sama kita bersuara atas ketidakberesan di mana kita melihat bahwa Kadis Kesehatan merangkap menjadi PLT, Direktur Rumah Sakit. Ini siapa kontrol siapa? Sudah PLT Kadis, habis itu ke PLT lagi. Sehingga timbul lagi permasalahan, agak sinkron saya keluar sedikit daripada salah memberikan obat kepada pasien yang diduga oleh oknum perawat. Nah sekarang yang mau saya sampaikan kepada publik ini, sedikit saya keluar dari konteks ini. Kenapa saya bilang banyak permasalahan yang ada di situ? Apakah ini akan menjadi sebuah permasalahan klasik? Yang mau saya tekankan di sini terkait dengan kasus misalnya ini outsourcing. Ini juga di rumah sakit terjadi. Sedikitlah saya keluar kembali, dulu ada ruang tunggu anak yang sampai hari ini tidak tahu seperti apa dan bagaimana gado-gado dan segala macam cara. Hari ini dan selesai. Terus apakah kita sebagai masyarakat elemen daripada kabupaten ini kita harus diam dan terus diam? Mestinya rumah sakit sebagai ikon daripada kesehatan yang ada di Kabupaten Belu ini menjadi kebanggaan karena menjadi rumah sakit internasional, karena ada rujukan dari Timor Leste, dari Wetar dan segala macam datang ke sini. Mestinya ini yang patut pelayanan secara maksimal sesuai dengan harapan dan komitmen daripada pemimpin perubahan hari ini. Dari tanggal 5 berita ini dinaikkan, tapi sampai hari ini tidak ada respon terkait dengan salah memberikan obat kepada pasien. Terus dianggap biasa-biasa saja. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu atau anggota DPRD yang sudah bersuara terkait dengan ini, dan saya dengar akan mempolisikan. Ini jangan dianggap sepele, karena ini merugikan masyarakat Kabupaten Belu. Lanjut saya baca. Menurut informasi dari keluarga pasien LB, sekitar pukul 06.30 Selasa 4 April 2023, perawat di ruangan Flamboyan 1 memberikan obat alprazolam
yang ternyata setelah dicek dalam catatan keperawatan tidak tertulis resep obat. Pada saat dikonsumsi, pasien LB seperti mengalami halusinasi yang selalu menyebut hal-hal yang berhubungan dengan dunia lain atau menyebutkan nama orang telah meninggal. Tidak sampai di situ, lanjutnya bahkan infus yang sedang terpasang hendak dicabut oleh pasien. Saat perawat kasih obat, kami sempat bertanya, obat apa ini? Namun perawat tersebut malah membentak dan berkata, minum saja, jangan banyak tanya, karena salah satu anggota keluarga LB yang tidak mau disebutkan namanya dalam ruangan tersebut. Perawat membentak dan berkata, minum saja, jangan banyak tanya. Luar biasa sistem pelayanan medis pada masyarakat. Untung pasien ini atau keluarga yang jaga ini tidak memiliki riwayat penyakit jantung, sehingga dibentak dia diam-diam saja. Saya juga patut menduga mungkin perawat yang membentak ini juga mungkin pada saat dia datang mungkin lagi datang bulan, jadi emosionalnya tidak stabil, sehingga dia berbicara tanpa mengontrol. Setelah dijelaskan di komisi obat tersebut, LB sempat tertidur, namun saat bangun responnya sudah berbeda-beda. Pada saat bangun, mama sudah seperti orang gila, bahkan makanan yang tidak pernah dikonsumsi malah dengan lahap dimakan dan asal bicara. Jelas. Ia menambahkan jika pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sangat buruk. Pasalnya sempat terjadi infus habis dari pukul 9 baru diganti pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Menurut Alodokter.com, Alprazolam adalah obat penenang untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Obat ini biasanya digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Bapak Ibu pencinta grup politik Kotak Ketik, saya Vicky Naga hanya meminta dukungan dari seluruh lapisan elemen masyarakat Kabupaten Belu. Kalau hal seperti begini harus kita suarakan. Kita jangan larut dalam kebisuan dan diam. Kalau ada yang tidak beres, mari kita suarakan. Kritik sesuatu yang hal yang baik, memberikan masukan yang baik, itu saya rasa akan direstui oleh semua orang. Bahkan alam leluhur pun akan merestui niat baik kita. Sehingga tidak terjadi lagi kepada masyarakat yang lain yang membutuhkan pertolongan secara medis. Yang sangat disayangkan, kenapa oknum perawat yang pendidikannya di atas, yang pendidikannya memenuhi untuk menjadi perawat ataupun bidan sekalipun, mestinya memberikan pelayanan secara maksimal, baik tutur kata, sikap, bukan pasien atau keluarga pasien menanyakan terus dibentak. Saya rasa yang masih bekerja di rumah sakit itu adalah kumpulan orang-orang hebat yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang kesehatan, bukan kumpulan-kumpulan preman. Pencinta grup politik Kotak Ketik, sekali lagi saya sampaikan kepada publik ini harus kita suarakan. Dan mari kita dukung salah satu anggota DPRD Kabupaten Belu yang sudah saya dengar mempolisikan. Harus kita dukung. Supaya jangan ada lagi masyarakat Kabupaten Belu atau korban-korban yang lain yang datang memohon pertolongan secara medis. Harus datang. Dan ini menjadi efek pembelajaran bagi kita semua. Sekali lagi saya sampaikan kepada publik ini, mestinya RSUD Atombo ini adalah rumah sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu karena menjadi rumah sakit rujukan. Negara tetangga Timor Leste saja mungkin mereka akan berobat di sini. Dari provinsi lain, Wetar pun berobatnya di sini. Mari kita jaga kualitas pelayanannya. Ada yang tidak beres, mari kita kritisi dan kita sampaikan kepada publik ini. Mari tingkatkan sistem pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan saya harapkan kepada Bapak Bupati yang terhormat,
Ini PLT RSUD Tumbuh ini sudah terlalu lama. Masih banyak dokter-dokter yang hebat yang baik. Ini siapa kontrol siapa? Masa satu diri bisa kontrol dia pun diri sendiri? Sangat tidak masuk akal. Maka patut diduga ada konflik kepentingan di dalam situ. Beberapa waktu yang lalu saya mampir RSUD Tumbuh. Saya lihat itu, atap-atapnya itu pada bocor. Ya, makanya di sini itu seperti orang bilang, kamu nanya, ya saya bertanya-tanya. Pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin ini saja yang bisa saya sajikan dan saya sampaikan. Sudah habis masa pasca, pasti kita akan terus, saya akan menyampaikan ada hal-hal yang lain terkait dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Belu. Sebelum saya akhiri live ini, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari saya yang beragama Islam, yang hari ini yang masih menjalani masa puasa. Tetap semangat, saudara-saudaraku, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga doakanlah juga daerah kita ini, daerah Kabupaten Belu ini agar tetap baik-baik saja, tetap nyaman, kondisif, dan banyak berkat, dan ekonominya akan tumbuh pesat di Kabupaten Belu ini. Mohon doa dan dukungannya. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.